Bersama saya Dr. Dadang Hardiwan, SSI MSI selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, beliau ini akan menyampaikan informasi tentunya tentang BPS Provinsi Jawa Tengah dan khususnya hari ini adalah tentang inflasi. Karena kemarin sempat kita bersama-sama mendengar melalui saluran YouTube tentunya sudah dijelaskan atau disampaikan dan mungkin Kang Mas dan Bayu juga sudah menyimak. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi dengan Bapak Dadang tentunya, dan seperti biasa kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kebetulan beliau langsung hadir Kepala BPS siang hari ini, Kang Mas dan Mbak Yu, boleh ya di 0813 9965 9922. Jangan lupa namanya siapa, kemudian dari kota mana, baru pertanyaannya. Nanti Pak Dadang akan langsung menjawab pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Setelah ini jangan kemana-mana, kita akan ngobrol banyak bersama Pak Dadang tentunya selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kang Mas dan Mbak Yu di Jateng Bicara. Bicara inflasi ya, ini adalah kalau bahasa sederhananya adalah adanya kenaikan harga barang maupun jasa ya, di suatu tempat, di satu wilayah. Nah, kalau bicara kenaikan daripada harga barang dan jasa, ini yang sebetulnya yang bahasa sederhananya di inflasi. Nah, justru sebaliknya, tatkala kita ada harga barang dan jasa yang turun, ya ini namanya deflasi. Ya, bukan? Atau ya biasa inflasinya negatif ya, atau menjadi deflasi. Nah, untuk menghitung inflasi ini sebetulnya kita Badan Pusat Statistik ini menyelenggarakan setiap 5 tahun sekali. Melaksanakan namanya survei biaya hidup. Ya, jadi survei biaya hidup ini dilakukan survei selama setahun. Untuk apa? Yaitu untuk menangkap pola konsumsi masyarakat, perilaku konsumsi masyarakat. Baik itu konsumsi yang berkaitan dengan makanan maupun juga yang berkaitan dengan bukan makanan ya. Bukan makanan ada pendidikan, kesehatan, perumahan, kemudian juga transport, yaitu yang terkait dengan sini. Nah, dengan mendapatkan perilaku atau pola konsumsi, kita sudah bisa mendapatkan ternyata dari sekian komoditi yang ada, ya misalnya SBH 2018 lah. Nah, di situ kita bisa menangkap ya untuk yang 6 kota yang ada di Jawa Tengah ini, ternyata ada sekitar 455 komoditi. Ya. Jadi ada komoditi-komoditi yang memang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Nah, dari hasil itu memang beras ini adalah merupakan komoditi yang mempunyai bobot tertinggi, artinya memang masyarakat banyak yang mengkonsumsi. Nah, kalau kita sudah dapat pola konsumsinya seperti itu, nah tatkala ada komoditi yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan mengalami kenaikan harga, itulah yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Ya, sehingga memang perlu ada namanya pengendalian inflasi, dan ini sudah dibentuk ya di Provinsi Jawa Tengah ya, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Bahkan di kabupaten kota pun juga sudah ada TPID. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk pengendalian harga maupun barang maupun jasa. Ya. Dan ini hampir setiap minggu Kementerian Dalam Negeri juga melakukan rapat evaluasi, terutama terkait dengan kenaikan harga barang dan jasa, utamanya adalah berkaitan dengan inflasi. Nah Jawa Tengah untuk tahun ini di bulan Agustus ini tentunya mengalami penurunan seperti itu ya Bapak, inflasinya dibandingkan tahun kemarin. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh flashback ke tahun yang lalu gitu, kira-kira kalau tahun lalu penyumbang terbesar inflasi di Jawa Tengah itu sendiri apa sih Bapak? Ya, kalau bicara ini ya terkait dengan inflasi di tahun sebelumnya, ya dari tahun sebelumnya atau Agustus 2022 ya, ini malah justru sebaliknya terjadi deflasi, ya, terjadi deflasi. Nah,
untuk yang Agustus tahun ini ya, 2023 ini kita tercatat inflasi secara mantuman itu 0,03 dan ini memang rendah ya. Hal ini juga disebabkan karena memang pada bulan Agustus ini beberapa katakanlah terkait dengan kondisi cuaca yang mengering itu kan pengaruhnya juga sebagian besar seperti itu. Kemudian juga terkait dengan telah berakhirnya juga hari raya ya. Hari raya kan ini kan sudah, sehingga memang terkait dengan katakanlah harga-harga telur ini sudah kembali kepada kondisi normal, harga daging juga kembali menjadi normal. Nah, sekarang ini karena dengan kondisi kekeringan ya, sehingga ada kenaikan di harga beras. Harga beras seperti itu. Jadi kalau kita bicara indeks harga konsumen ataupun juga inflasi pada kondisi terakhir ya, di mana tercatat 0,03, dan kemudian untuk yang year to date-nya atau secara tahun kalender dari Januari sampai dengan Agustus ini tercatat 1,57 ya. Dan angka untuk year on year-nya 3,29. Jadi kalau pemerintah daerah ini sudah mematok inflasinya 3% plus minus 1, kami rasa ya sampai dengan bulan Agustus ini bisa terpenuhi gitu ya, dari sisi asumsinya seperti itu. Baik. Nah, kalau tadi disampaikan juga salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi di tahun ini adalah cuaca, dan kita juga tahu El Nino ini juga sudah mulai ini ya Pak, maksudnya mengkhawatirkan karena bukan hanya seluruh sektor tentunya, bahkan di Sanpan pun juga sudah siap-siap untuk menjaga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, karena kan beras itu adalah makanan pokok. Sejauh ini El Nino ini yang cukup mempengaruhi ini, bagaimana nih pasokan berasnya untuk di Jawa Tengah sampai dengan tahun ke depan ini Bapak? Ya, jadi kalau bicara beras gitu ya, ini sudah bicara masalah produksi. Jadi kalau bicara produksi padi atau beras di Jawa Tengah ya selama 1 tahun sebetulnya, kalau hitung-hitungan dengan jumlah penduduk yang ada ini surplus ya. Akan tetapi kita bicara beras ini bukan hanya sekedar bicara produksi, bukan juga bicara konsumsi ya, tetapi lebih kepada hal distribusi ya. Dan sepanjang tahun ini kan juga ada bulan-bulan tertentu yang memang puncak daripada produksi ya, sekitar bulan Maret gitu. Tapi di sisi lain kan ada bulan-bulan tertentu yang seperti sekarang ini terjadi kemarau panjang. Betul, ya, kekeringan ya Pak ya. Betul. Jadi kalau bicara hitung-hitungan kalau tiap bulan ya mungkin kalau pas musim kemarau ini ya terjadi defisit ya. Tetapi kalau kita bicara hitung-hitungan secara statistik secara dalam 1 tahun membandingkan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Tengah itu ya surplus ya. Tapi ya itu tadi bahwa tatkala kita bicara produksi, boleh jadi beras yang ada di Jawa Tengah ini kan diekspor atau dibeli oleh bukan penduduk Jawa Tengah ya, bisa saja dari Jawa Timur, bisa juga dari Jawa Barat, bahkan juga di DKI. Jadi ini nanti bicara lebih spesifik lagi gitu ya, kalau bicara perberasan, karena itu bukan hanya sekedar supply, bukan hanya sekedar demand, tetapi hakikatnya adalah bicara juga distribusi. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Dan kalau bicara inflasi ini sebetulnya tadi apapun terkait dengan kenaikan maupun penurunan barang maupun jasa itu lebih kepada hukum ekonomi ya, di mana ada demand atau permintaan, di mana juga ada ketersediaan atau supply-nya gitu. Jadi tatkala itu seimbang itu tentunya
inflasinya juga akan lebih stabil ya. Iya, Nah betul. ini contoh misalnya yang tadi tatkala telur, daging, Iya. ya pada saat hari raya itu kan permintaannya begitu tinggi ya. Betul, harganya juga naik sehingga Bapak. harganya tinggi. Nah begitu ini sudah lewat ya nanti kembali kepada harga normal. Ya demikian juga yang kondisi bulan Agustus ini katakanlah terkait dengan panen rayanya bawang merah ya. Ini kan supply-nya begitu banyak Iya. sehingga harga menjadi murah ya. Nah, ini yang sebetulnya terkait dengan berkaitan dengan kenaikan maupun juga terkait dengan penurunan daripada harga barang maupun jasa. Nah, sekarang ini sebetulnya kita juga sangat dipengaruhi oleh katakanlah kondisi inflasi yang ada di luar negeri ya. Karena komoditi-komoditi kita ini juga sebagian juga kena diekspor ya, demikian juga ada beberapa komoditi yang kita impor. Jadi sebetulnya bukan hanya supply and demand saja, tetapi juga lebih kepada perdagangan antar negara. Ini kan juga menjadi hal yang penting ya kalau kita bicara inflasi. Terlebih lagi inflasi terutama barang-barang yang katakanlah yang barang-barang impor. Ini kan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi inflasi di negara lain. Iya, betul. Termasuk juga pola istilahnya perilaku konsumsi ini juga sangat mempengaruhi. Kalau barang-barang tertentu nggak diminatin atau nggak dikonsumsi ya lama-lama kan juga barang itu harganya bisa menjadi turun kan. Iya, gitu. betul. Demikian juga kalau perilakunya itu selera daripada konsumsi masyarakat itu tinggi, itu kan berarti kan nanti akan tercipta dengan harga yang lebih tinggi. Betul sekali. Jadi buat masyarakat tentunya ini jangan khawatir seperti itu ya Pak ya. Karena kan ini sudah mulai harga-harga mulai pada naik ini Bapak. Maksudnya harga beras, kemudian harga kebutuhan-kebutuhan pokok seperti telur seperti itu. Nah itu mungkin bukan di tahap yang cukup mengkhawatirkan seperti itu ya Pak ya. Dan tentunya untuk cadangan beras di Jawa Tengah insya Allah masih dipastikan aman seperti itu ya Pak ya. Ya kalau cadangan besar beras itu nanti ada di di level Bulog ya yang tahu persis itu kewenangannya beliau. Tetapi kalau kita di BPS ini kan menghitung produksi padinya ya, kemudian juga dari sisi harga-harganya. Nah dari sisi itu memang bicara beras ini adalah ya memang kalau hitung-hitungan ya surplus gitu aja sih sebetulnya. Cuma perlu satu diskusi lagi, perlu kita juga harus diskusi juga dengan misalnya Bulog ya yang terkait dengan ketersediaan stok berasnya ya, kemudian juga dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain gitu. Iya, tentang inflasi Jawa Tengah. Nah, kalau tadi sudah disampaikan apa itu inflasi dan juga penyebab-penyebab inflasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kalau di Jawa Tengah sendiri nih Bapak, kota-kota mana saja nih penyumbang atau urutan inflasi tertinggi sampai dengan terendah nih. Monggo silakan Bapak. Oke, makasih. Bicara inflasi di Jawa Tengah ya, ini digambarkan oleh 6 kota ya. 6 kota yaitu Cilacap, kemudian ada Purwokerto, ada Kudus, ada Surakarta, ada Semarang dan Tegal ya. Jadi untuk saat ini kami baru menyajikan 6 kota ya, sehingga tatkala kita bicara inflasi Jawa Tengah, itulah diwakilin oleh 6 kota. Nah, nanti di awal tahun 2024 kami sudah menambahkan kabupaten atau kota kabupaten yang seperti Wonogiri, kemudian ada Wonosobo dan Rembang. Sehingga nanti di awal tahun 2024 kita sudah mampu menyajikan ada 9
kabupaten kota yang ini insya Allah bisa merepresentasikan Jawa Tengah ya, karena ada bukan hanya sekedar kota saja, tapi ada juga kabupaten ya. Ya seperti tadi Wonogiri, kemudian Wonosobo dan Rembang. Nah, kalau kita bicara untuk yang 6 kota ya, khususnya di bulan Agustus karena kami baru rilis ya di awal September kemarin ya. Tetapi kondisinya adalah di Agustus. Untuk yang September ini sementara berjalan. Nah, kalau kita bicara inflasi secara mantuman atau bulan Agustus dibandingkan dengan bulan Juli, yang dari 6 kota itu tercatat 0,03%. Nah, kalau kita runutkan dari yang tertinggi ya untuk yang secara mantuman, ini ada di Kota Tegal, yaitu 0,06. Ya. Kemudian untuk yang Cilacap ini ada 0,04. Kemudian ada Surakarta 0,03. Kemudian untuk Semarang dan Kudus ini 0,02. Dan yang terakhir yang paling rendah ya ada di Purwokerto. Ini tercatat 0,01. Nah, kalau kita bicara untuk yang target inflasi yang 3 plus minus 1% ya, 3% plus minus 1. Ini kalau semua kota ini kami rasa bisalah terpenuhi targetnya ya, karena kalau kita lihat yang tertinggi saja ini baru kota Surakarta yang 1,94 ya, masih 1,94 ya, belum sampai 2 ya. Ya, kemudian yang paling rendah ada di Purwokerto 1,45 ya. Jadi asumsi untuk inflasi ya di tahun 2023 ini di Provinsi Jawa Tengah ini kami rasa dengan sisa waktu yang ada ya akan terpenuhi dari 3% plus minus 1. Baik. Nah, kalau tadi sudah disebutkan nih kota-kotanya yang memiliki inflasi di bulan Agustus ini, Kang Mas dan Mbak Ayu dan Bapak juga nih. Nah, kira-kira apa sih Bapak penyebabnya? Maksudnya faktor-faktor apa sih yang menyebabkan sampai dipilihlah tadi 6 kota tersebut yang paling mengalami inflasi di bulan Agustus ini, Bapak? Faktor-faktornya apa saja itu? Jadi kalau kita bicara inflasi ya, ini untuk yang kota-kota yang sudah menghitung inflasi maksudnya, ini sebagian besar ini memang ada beberapa komoditas yang memang mempunyai andil ya terhadap inflasi pada Agustus, yaitu ada beras, kemudian ada cabai merah, kemudian ada nasi dengan lauk pauk, kemudian ada TK ya, taman kanak-kanak, ya. Kemudian ada cabai rawit, air kemasan, kemudian ada sabun deterjen bubuk ataupun cair, kemudian ada kelompok bermain, ada sekolah dasar, ya, dan ada ikan cumi-cumi. Nah, di sisi lain ada komoditas-komoditas yang memberikan andil deflasi, artinya tatkala di salah satu sisi ini ada harga-harganya inflasi, tetapi di sisi lain ada deflasi, sehingga inflasi pada bulan Agustus ini tidak begitu besar ya, hanya 0,03%. Ini karena ada beberapa komoditas yang deflasi seperti ada bawang merah, ya, kemudian ada telur ayam ras, kemudian ada angkutan udara, kemudian daging ayam ras, termasuk juga ada tarif kendaraan roda 4 online, ya, kemudian ada minyak goreng, bawang putih, buncis, ketimun, ya, kemudian juga ada kacang panjang. Jadi ini yang komoditas-komoditas yang tadi yang saya sudah sampaikan, yang paling tinggi ya inflasinya, termasuk juga yang mempunyai andil deflasi. Jadi itu yang komoditas-komoditas.
yang tadi disebutkan ya di Betul. beberapa 6 kota itu ya Bapak Betul. ya. Baik. Nah, kalau misalkan IHK sendiri nih Bapak, IHK yang memberikan andil tingkatan inflasi di Agustus tentunya secara menurut kelompok pengeluaran ini mungkin bisa disampaikan nih agar Kang Mas dan Mbak Yu di luar sana juga paham. Oh, ternyata ini nih yang memberikan andil di Jawa Tengah seperti itu. Silakan Pak. Oke. Ini tadi yang sudah saya sampaikan adalah bicara komoditas. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa inflasi di tahun ini masih menggunakan survei biaya hidup di 2018 yang diwakilin sebanyak 455 komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat ya, di 6 kota. Oke. Nah, dari komoditas-komoditas itu kita kelompokkan ya, jadi kita kelompokkan ada 11 kelompok ya, kelompok pengeluaran ya. Yang pertama adalah makanan, minuman dan tembakau ya. Ini makanan, minuman dan tembakau ini ya salah satunya beras masuk di kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kemudian ada kelompok pengeluaran seperti pakaian dan alas kaki ya. Kemudian ada perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian ada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kemudian ada kelompok kesehatan, kemudian transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kemudian ada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Ada kelompok pendidikan, ya tadi yang taman kanak-kanak yang inflasi, termasuk taman bermain, ini masuk di pendidikan. Kemudian ada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Tadi kan ada makanan jadi naik, ya ini masuknya di penyediaan makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ya, jadi dari 11 kelompok ini ya, kalau kita lihat dari bulan Agustus ini yang mempunyai andil terhadap deflasi ya, ini ada di kelompok pendidikan dan penyediaan makan dan minum atau restoran. Ya. Kalau kita bicara kelompok makanan, minuman dan tembakau ini deflasi ya, atau minus 0,03 ya, karena makan, minum dan tembakau ini kan macam-macam ya. Tapi kalau kita sudah masukkan di kelompok ini terjadi deflasi ya, dengan deflasinya sebesar minus 0,11. Kalau pendidikan sendiri nih Bapak, ini bisa dijelaskan ini Bapak maksudnya di sektor, maksudnya di bagian apa nih pendidikan, kenapa bisa inflasi seperti ini? Betul, biasanya ini kan setiap tahun ya, kalau kami hasil catatan kami memang pengaruh pendidikan ya ini juga sangat mempengaruhi adanya inflasi ya. Katakanlah misalnya di bulan-bulan Juli ya, ini biasanya di tingkat misalnya SMP, SMA, ya, SD gitu. Kenapa? Karena pendidikan di sini memang bukan hanya pendidikan dari sekolah negeri saja, tetapi juga ada sekolah swasta. Ya, jadi ini kan kalau SPP-nya naik, itu kan juga sangat mempengaruhi, terus uang pangkal dan sebagainya. Ini sangat mempengaruhi. Nah, di Agustus ini bukan di sekolah menengahnya, tapi di TK, kemudian juga ada SD ya Pak? TK sama taman bermain ya. KB ya, kelompok bermain. Kelompok bermain. Nah, mungkin di bulan Juli kemarin ada misalnya universitas juga sangat mempengaruhi. Jadi itu tergantung memang kalau TK ini kan di Agustus ini sudah baru pada masuk ya. Berbeda dengan kalau yang tingkat sekolah menengah, baik itu pertama maupun atas, termasuk perguruan tinggi ini kan biasanya ada di sekitar bulan-bulan Juli ya. Betul. Jadi ini sebetulnya lebih kepada setiap tahun ini kita juga mencatat ya bahwa setiap tahun ajaran baru itulah sebetulnya ada beberapa komoditas-komoditas yang masuk sebagai kelompok pendidikan ini mengalami kenaikan. Nah, ini tercermin lah kalau kita bicara di bulan Agustus ini
ini kita mengalami inflasinya ya sebesar 0,74 ya dengan andilnya hanya 0,04 dan ini dipengaruhi oleh komoditas seperti taman kanak-kanak dan taman bermain. Oke, siap. Itu dari kelompok pendidikan ya Bapak. Betul. Ya. Terus ada lagi tentang transportasi. Nah, kalau transportasi sendiri nih Bapak, seperti apa? Nah, kalau kita bicara transportasi ya, ini terjadi deflasi ya atau inflasinya minus 0,37. Iya. Ini karena dipengaruhi oleh apa? Yaitu deflasi di angkutan udara ya. Kita betul. tahu bersama angkutan udara pada bulan Agustus ini kan sebetulnya sudah lewat masa lebaran, lewat masa tahun ajaran baru, ya liburan dan sebagainya, sehingga harga daripada angkutan udara ini turun gitu. Betul. Banyak promo di bulan-bulan ini ya Pak ya. Nah, jadi menyambung ini cocok. Maksudnya tanya tentang pergerakan inflasi di Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Jawa. Seperti apa? Monggo, silahkan dijelaskan Pak. Ya, kalau kita lihat ya, bicara inflasi yang ada di Jawa Tengah, ya kita mungkin merepresentasikan melalui ibu kota provinsinya lah ya. Jadi kalau kita bicara ibu kota provinsi kita adalah Semarang ya. Bahwa inflasi gabungan 6 kota itu 0,03 dan kalau kita bicara inflasi khusus memang kota Semarang itu tercatat 0,02. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi dengan ibu kota yang lain ya, misalnya DKI ini inflasinya 0,01 ya. Kemudian di Surabaya tercatat 0,14%. Ya. Kemudian di bulan Agustus ini ada yang ibu kota yang terjadi deflasi, ya. Seperti Kota Serang deflasinya 0,13, Bandung 0,02%, kemudian untuk Jogja 0,04%. Nah, kalau kita lihat dari sisi tahun kalender ya, jadi tahun kalender itu ya bulan Agustus ini kita bandingkan dengan Desember 2022, kita di Kota Semarang ini tercatat 1,48%, ya. Ini kalau kita lihat ya di kota-kota yang ibu kota yang lain, ini sebetulnya juga nggak beda jauh, rata-rata ada di bawah 2% semua gitu ya. Ya seperti Surabaya 1,80, kemudian DKI 1,15, ya kemudian di Kota Serang ini 1,34 ya. Bahkan di Bandung ini terjadi tahun kalendernya deflasi ya 0,10. Nah, demikian juga dengan year on year-nya. Year on year itu inflasi pada bulan Agustus 2023 dibandingkan dengan Agustus 2022 ya. Kalau di Jawa Tengah ini ibu kotanya Semarang gitu ya. Ini tercatat 3,04% ya. Kemudian untuk Bandung 3,12%. Kemudian untuk Serang 3,28%, untuk DKI 2,93%. Nah, yang di atas 3% ini ada di Surabaya 4,33%, kemudian di Yogyakarta 4,08%. Jadi secara umum sih sebetulnya kalau kita bicara di ibu kota yang ada di Pulau Jawa, ya kalau targetnya adalah 3% plus minus 1, ini saya rasa untuk ibu kota yang ada di Pulau Jawa ini sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Jadi sesuai target seperti itu ya Bapak. Betul. Ya. Nah ini ada yang mau curhat ya, boleh ya diterima ya Bapak ya. Boleh. Dari Dandi yang ada di Terboyo. Maaf sedikit konsul boleh nggak Pak? Boleh. Tadi sudah dijawab. Buat kita-kita nih yang pendapatannya masih sekitaran UMR kota, langkah atau tips finansial strategis apa nih yang bisa kita lakukan? Inflasi dan juga fenomena El Nino ada hubungannya nggak sih Pak? Seperti itu. Monggo. Yang pertama mungkin ini tips ini dulu kali ya. Finansial strategis katanya Bapak. Ya sebetulnya
apa ya, kalau ini kayak konsultan aja kali. Emang suka seperti itu ya, pertanyaan dari pendengar itu kadang suka unik-unik Bapak ya. Ya makasih lah. Pada prinsipnya sih sebetulnya ya, katakanlah kita berbelanja itu ya sesuai dengan kebutuhan ya, bukan sesuai dengan keinginan ya, Pak, kan gitu. Dan kalau sudah sesuai kebutuhan ya apa yang dibutuhkan udah itu aja ya yang kita butuhkan. Ya sebisa mungkin memang perlu ada katakanlah planning budgeting gitu ya, untuk bagaimana agar anggaran itu bisa terencana dengan baik lah. Betul. Gitu yang tadi yang saya bilang, kita harus berprinsip berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau sudah seperti itu kan, ini juga bisa memberikan pengaruh ya. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Karena kadang-kadang ya ada beberapa isu kalau barang ini langka, orang semua berbelanja semua, akhirnya menjadi barang itu susah, barang itu menjadi mahal. Nah inilah sebetulnya gara-gara masalah psikologis kan gitu ya. Makanya kalau kita semua berprinsip pada kebutuhan ya, mungkin barang-barang menjadi ya sesuai dengan harga pasar gitu. Mungkin kalau sekarang ini harga komoditas ini kayaknya kok sudah jarang, udah kita beli semua. Hanya itu tadi. Betul. Malah justru menciptakan inflasi sebetulnya, karena itu tadi yang seharusnya harganya menjadi normal, karena semua berbondong-bondong, apalagi ada yang misalnya menimbun atau memberi barang yang berlebihan. Itulah sebetulnya itu juga perilaku yang seperti itu juga bisa menimbulkan inflasi. Nah, gitu. Itu penyumbang inflasi salah satunya nih Mas ya. Jadi tetap belilah sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau inflasi dan fenomena El Nino nih Pak, apakah ada hubungannya? Ya betul. Tadi kan sudah kami singgung ya, bahwa terkait dengan El Nino terjadi kemarau gitu ya. Nah, ini sangat mempengaruhi dari sisi mana? Yaitu dari sisi pertanian ya, khususnya misalnya ini tadi di bulan Agustus terjadi kenaikan harga beras. Ini kan juga karena pengaruh daripada El Nino. Demikian juga kalau kering berlebihan, ini juga cabai, ini kan juga sangat berpengaruh ya. Kemudian di sisi lain ada katakanlah di penghasil bawang merah, ini sekarang stoknya berlebih. Gitu. Nah, jadi pada intinya sih sebetulnya bicara inflasi ini sangat banyak ya faktor yang mempengaruhi. Kalau bicara terkait dengan cuaca, ini sih ya pasti berpengaruh gitu ya. Kalau musim hujan berlebihan pun juga terjadi banjir sana, sudah banjir di sini ya sama juga sebetulnya. Betul. Ya. Jadi ini yang sebetulnya sangat berpengaruh ya, cuaca-cuaca yang ekstrim, cuaca-cuaca yang kemarau berkepanjangan, inilah yang sebetulnya bisa memberikan efek untuk gagal panen gitu kan. Ataupun juga memang nggak bisa tumbuh kan. Oke, betul. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih Bapak, langsung kita jawab sebelum nanti masuk ke apa sih program ke depan dari BPS ya. Ini Clara yang ada di Pekalongan. Saya Gen Z Pak, kelahiran 2000-an. Banyak teman-teman saya yang sudah mulai melakukan investasi. Menurut Bapak, apakah investasi ini bisa jadi salah satu cara kami sebagai anak-anak muda untuk mengantisipasi inflasi yang sewaktu-waktu bisa terjadi? Nah, monggo silakan Pak. Ini milenial Pak. Ya jadi gini, bicara tadi inflasi ini kan adalah kenaikan harga barang maupun jasa ya. Betul. Itu yang harus dipegang. Nah, karena itu memang untuk menghasilkan angka inflasi itu BPS benar-benar memotret ini selama 1 tahun terkait dengan perilaku konsumsi daripada masyarakat. Nah, di sisi lain sebetulnya kalau kita tidak terpengaruhi oleh
oleh kenaikan harga barang dan jasa, ya tentunya kita harus dari sisi pendapatan kan, katakanlah inflasi naik 5%, harusnya pendapatannya kan ya melebihi dari ya minimal sama lah ya, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kan gitu. Betul. Tapi kalau pendapatannya tidak berubah terus ada kenaikan harga, berarti kan alokasi anggaran kita bisa terbagi untuk dan tidak bisa kemungkinan tidak ada saving kan gitu. Nah, karena itu ada berbagai macam ya strategi lah yang dilakukan, ya termasuk investasi itu kan sebagian mungkin sebagai bagian dari passive income. Itu kan juga salah satu cara lah untuk bisa agar pendapatan setiap bulannya itu ya bukan hanya sama, tetapi diupayakan lebih gitu. Betul. Jadi itu bagian dari strategi, ya tergantung lah generasi Z, generasi milenial ini kan punya cara tersendiri. Tapi pada poin besarnya adalah tatkala ada harga barang, kenaikan harga barang maupun jasa atau yang dilihat dari indikator inflasi itulah bagaimana agar pendapatan kita itu bisa minimal sama dengan inflasi. Oke, siap. Itu mungkin strategi ya masing-masing. Ada yang mungkin deposito, ada yang mungkin investasi di properti, itu ya silakan saja gitu, sesuai dengan masing-masing, sesuai dengan ya passion masing-masing, sesuai dengan kemampuan juga ya Pak ya, betul sekali. Nah, baik, kalau begitu mungkin bisa disampaikan ini Bapak program-program ke depan nih untuk BPS tentunya yang akan dilakukan atau dilaksanakan, silakan. Jadi BPS ini ya di tahun inilah kami menyelesaikan inflasi dengan menggunakan tahun dasar 2018. Dan kami di tahun lalu udah melakukan namanya survei biaya hidup dari Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 untuk memotret komoditas apa saja yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari hasil catatan kami ini ya tercatat sebanyak 591 komoditas ya yang dicatat pada survei biaya hidup 2022. Nah, ini meningkat ya dibanding pada saat 2018. Komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat di Jawa Tengah ini 455. Jadi memang ada kenaikan konsumsi atau komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ini bisa ya terjadi karena memang kadang-kadang ada namanya perilaku masyarakat. Ini setiap tahun seleranya kadang-kadang berubah, berbeda kan gitu. Kemudian juga ada perkembangan teknologi. Ini juga teknologi informasi komunikasi ini kan juga salah satu yang memberikan pengaruh pada komoditas yang dikonsumsi. Mungkin kalau kita bicara katakanlah informasi. Kalau dulu mungkin ya zaman-zaman ya orang tua dulu, tatkala ini pakai koran, cari-cari informasi kan pakai koran. Bahkan sekarang mungkin pakai gadget Bapak. Ya kalau sekarang pakai gadget ya. Kalau yang dulu juga ada mungkin kalau zaman-zaman dulu pakai majalah. Yellow Page juga ada. Sekarang dicari sudah nggak ada. Demikian juga dengan pesawat radio ya. Kalau dulu orang tatkala kita catat di SPH puluhan tahun yang lalu tercatat bahwa masyarakat itu beli radio transistor kan gitu. Betul. Sekarang ya nggak ada. Itulah kenapa perkembangan teknologi informasi ini juga sangat mempengaruhi pada komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu
Nah, karena itu BPS setiap 5 tahun sekali melakukan updating terhadap data dasarnya, ya. Jadi kemarin kita udah melakukan di 2022 dan mulai nanti di tahun 2024 kita sudah melakukan penghitungan inflasi, tetapi menggunakan data dasarnya di survei biaya hidup 2022. Okay. Dan di SPH 2022 ini ada tambahan kabupaten, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 itu, Wonogiri, Wonosobo, dan Rembang. Dengan demikian nanti inflasi 2024 itu ya, di samping konsumsinya sudah tergambarkan yang sekarang yang up to date, tapi nanti inflasinya bisa tergambarkan Jawa Tengah secara keseluruhan, karena ada wakil dari perkotaan urbannya, ada juga yang wakil dari tipe pedesaan atau ruralnya. Jadi inilah bicara statistik, ini kan bicara rata-rata. Jadi ini nanti akan tergambarkan. Makanya di SPH 2018 ini yang sampai tahun ini kita lakukan penghitungan, kami belum bisa menyampaikan bahwa ini inflasi Jateng, tetapi inflasi gabungan dari 6 kota yang menghitung indeks harga konsumen atau yang menghitung inflasi. Jadi ini bagaimana agar BPS ini ya memberikan data yang up to date, yang sesuai dengan kondisi yang sekarang. Inilah yang kami setiap saat itu melakukan update update data, dan terkait dengan terkait dengan angka-angka inflasi ini, kami mencatat harga-harga ini ya ke pasar tradisional, juga ke pasar modern, yang kami lakukan setiap minggu, ya, sehingga setiap bulannya kami bisa memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi selama sebulan itu, ya, apakah itu inflasi atau deflasi, itu termasuk juga di kelompok mana yang terjadi inflasi, kelompok mana yang terjadi deflasi, termasuk sampai dengan komoditasnya. Ya, dengan demikian, dengan kondisi yang bisa kita ketahui, oh ternyata ada inflasi ini. Nah, misalnya ini inflasi karena beras. Nanti instansi yang terkait yang berkaitan dengan beras misalnya, itu kan memberikan suatu policy kebijakan terkait dengan berberasan. Misalnya ini harga naik karena cabai, berarti nanti pemerintah membuat satu kebijakan terkait dengan cabai. Ini nanti harga minyak goreng naik misalnya, atau terjadi kenaikan, nanti pemerintah juga memberikan kebijakan untuk menangani masalah minyak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi apa yang kami sajikan ya, setiap ini kami memberikan betul-betul apa adanya yang terjadi di masyarakat ya, melalui potret data statistik. Ya. Karena itu kami juga menginginkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, Kang Mas, Mbak Yu, ya, untuk apa? Tatkala didatangin oleh petugas BPS agar betul-betul diterima, ya, bukan hanya sekedar diterima, tetapi memberikan data apa adanya, ya, karena data yang nanti disampaikan itulah yang nanti akan terpotret melalui data statistik, dan kami memberikan jaminan bahwa data apa yang sudah diberikan itu dijamin kerahasiaannya, sehingga BPS ini kan hanya memberikan secara makro saja, ya, secara agregat saja. Nah, katakanlah inflasi sekian persen, kami tidak menyampaikan ini harga beras dari pedagang A, pedagang B, bukan, tetapi ini loh beras seperti itu, ya. Jadi kami selama ini terkait dengan kerahasiaan data, ya kami akan jaga betul, dan apa yang kami sajikan juga kami tidak menampilkan data-data individu, ya. Untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat, Kang Mas, Mbak Yu, ya, untuk bisa menerima petugas kami, ya. Terlebih lagi ini ada namanya, kami melakukan pendataan lengkap koperasi UMKM, ya.
Dan di tahun ini secara bertahap sebetulnya tahun ini kami melakukan pendataan di Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Salatiga ya. Nanti tahun depan secara bertahap juga akan dilakukan, dan kami kerjasama ya dengan Kementerian Koperasi UMKM untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Itu juga sangat berpengaruh ya terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat. Betul sekali. Nah, itu adalah salah satu program yang akan berjalan tentunya nanti dari BPS Provinsi Jawa Tengah, dan semoga nanti juga bisa hadir di sini tentunya, karena kita juga akan membantu untuk mensosialisasikan tentunya Bapak tentang pendataan lengkap KUMKM ya 2023. Oke, kalau begitu waktu juga sudah habis nih Bapak. Terima kasih sekali untuk Pak Dadang Hardiwan selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah sudah hadir dan juga sudah memberikan informasi, dan juga tentunya sangat berharga sekali dan bermanfaat untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Dan buat Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah bertanya, terima kasih. Yang belum sempat kebaca juga mohon maaf karena waktunya juga sudah mepet sekali. Nah, nanti bisa langsung disaksikan di tayangan YouTube kami di Jateng Gayeng Online Radio. Kalau begitu, saya Dian Risti pamit beserta Bapak Dadang Hardiwan dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kang Mas dan Mbak Yu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.